selanjutnya kita juga akan membahas terkait dengan event atau acara yang bersifat selling. Jadi tujuan mereka adalah untuk menjual suatu produk, barang atau jasa ya. Nah, karena sudah di tahap ingin menjual, jadi kita membutuhkan audiens kita itu untuk melakukan sesuatu. Kita harus actuate. Tadi sudah kita bahas juga ya di jenis-jenis public speaking. Kita harus menjadi meyakinkan. Kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang meyakinkan dan kita harus percaya diri bahwa produk, barang atau jasa yang kita tawarkan ini memang betul-betul bagus ya dan betul-betul bermanfaat untuk audiens kita. Nah, selling ini juga sifatnya ada dua ya, ada yang hard selling dan juga soft selling. Kalau hard selling biasanya kita benar-benar terkesan berjualan ya. Misalnya contoh kalimatnya, ayo dibeli ini kulkas 2 pintunya, oke banget loh, jadi bisa tahan lama sampai dengan 8 tahun ke depan. Lalu setelahnya kita juga memiliki after sale services yang oke gitu ya. Itu benar-benar berupa hard selling. Nah, kalau soft selling biasanya itu bersifat berjualan secara halus ya. Jadi kita tidak akan langsung fokus kepada produknya, tapi biasanya kita fokus ke manfaat yang ditawarkan produk tersebut. Contohnya misalnya ketika saya ingin berjualan anting ya, produk anting, perhiasan anting, saya tidak akan menyebutkan, ayo dibeli antingnya murah banget loh ini untuk ukuran anting seperti ini, tapi saya akan meng-highlight manfaat yang dirasakan ketika para audiens memiliki anting ini. Contohnya ya, oke, jadi kalau misalnya kita pakai anting ini, itu akan terlihat lebih anggun. Beda perbandingannya ketika kita tidak menggunakan anting, jadi terlihat lebih polos ya. Meskipun antingnya simple, tapi terlihat efeknya langsung membuat tampilan kita jadi mewah, seperti itu. Jadi kita tidak akan langsung fokus menjual produknya, tapi kita akan fokus untuk meng-highlight manfaat atau kegunaan dari produk ini, seperti itu. Nah, selanjutnya tujuan acara berikutnya itu biasanya ada yang menghibur. Ini tadi juga sudah kita highlight berkali-kali ya, bahwa ada juga acara yang sifatnya entertaining. Banyak sekali tentunya ya yang biasanya terbuka untuk umum, terbuka untuk publik. Nah, biasanya untuk acara-acara yang menghibur ini kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang lucu, yang humoris, yang lebih informal, yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari agar masyarakat atau publik atau audiens merasa lebih relate, merasa lebih terkait dengan event tersebut. Nah, tapi ini juga sangat bergantung dari personalia audiens ya, karena biasanya kita juga lagi-lagi karena kita harus audiens oriented, kita juga harus mengetahui kira-kira segmen audiens kita itu seperti apa. Ketika kita mengajak bercanda orang yang mungkin sehari-harinya sudah sangat santai ya, let's say misalnya pengajar TK, guru TK yang memang sehari-hari sudah sangat ceriwis, ceria gitu ya, dengan kita mengajak bercanda misalnya orang-orang IT, orang-orang teknologi itu sangat berbeda ya, karena sejauh ini dari pengalamanku pribadi sangat sulit untuk mengajak mereka bercanda. Jadi ini memang tipe-tipe acara yang sangat tricky ya. Jadi walaupun terkesan gampang, kita cuma hore-hore doang, kita cuma menggunakan kalimat-kalimat yang lucu, jokes-jokes yang sehari-hari yang lagi viral misalnya, tapi ini juga sangat tergantung dari personalia audiens. Pun kita juga sangat berhati-hati ya ketika kita ditugaskan untuk buat acara yang lucu dong, menghibur, tapi audiensnya misalnya Bapak Menteri gitu. Tidak mungkin kita menggunakan bahasa-bahasa atau humor-humor yang tidak sopan atau humor-humor yang terlalu terlewat batas seperti itu. Jadi again, aku juga mau mengingatkan bahwa acara yang menghibur ini banyak sekali jenisnya, dan bagaimana cara kita membawakan acara ini sangat bergantung dari personality audiens kita. Nah, itu tadi cara-cara atau kiat-kiat memahami tujuan acara. Jadi tujuan acara itu kalau misalnya kita bagi, ada yang bersifat seremonial, ada yang bersifat marketing atau branding, sampai juga selling dan juga menghibur. Dan semua tipe acara ini memiliki ciri khasnya masing-masing dan mengharuskan kita sebagai MC memiliki pengendalian yang tentunya menyesuaikan dengan tipe acara dan tujuan acara. Untuk itu, kalau kalian pengen tahu lagi tips selanjutnya, jangan lupa tonton video berikutnya dan sampai ketemu lagi.